the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mister. Halo brother. Dari mana nih Mister Ali hari ini? Tadi saya ngajar di SMK. Ya, tahu saya ngajar apa? Mengajar apa sekarang Mister? Iya, saya memang jurusan saya bahasa Inggris. Tentu saja tadi saya ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri juga macam-macam, Mas. Ada reading, ada speaking, ada writing, ada listening. Listening itu mendengarkan. Kalau writing menulis, kalau reading membaca. Tapi yang saya ajarkan tadi reading. Mau tahu nggak? Boleh juga Mister. Oke. Terus saya harus baca nih. Oke Mister. Oke. In today's economics, vocational jobs are becoming more and more important. Oke. Dari baris pertama itu tak artikan ya. Sekarang ekonomi untuk kelas-kelas vocational atau kelas-kelas kejuruan itu mendapat pekerjaan agak mudah dan penting dan lebih penting ya, karena level pendidikannya itu mudah untuk cari kerja. Tapi kalau udah S1 itu ekonomi itu sulit ya, karena kan bos itu mikir nanti aku mau gaji berapa kayak gitu kan. Tapi kalau anak masih SMK ya agak mudah mereka berpikirnya. Jadi standar UMR itu udah siap kayak gitu. Oke, tak lanjut ya. Oke. This is why vocational education program are popular. Vocational education training provide career and technical educational to interested student. Jadi semua itu pembekalan bahasa Inggris setara dengan level mereka, dan itu sangat diminati juga sama siswa. Selanjutnya, these students are prepared as trainers for jobs that are based upon manual or practical field, or jobs that are related specific trades, occupation and vocation. Okay. Instructor teach students procedural knowledge required for their field. Community college have long been offering vocational education. Jadi vocational education itu atau sekolah kejuruan itu sangat dipentingkan, apalagi negara Indonesia itu negara yang sedang berkembang kayak gitu. Selanjutnya, this college around the country provide certificate in various vocational field. Jadi bidang-bidang kejuruan itu sangat variasi sekarang. Seperti tadi saya ngajar di sekolah kejuruan yaitu analis, ya kan. Yang dulu-dulu kayak asing kan jurusan ini. Yang dulu-dulu paling ekonomi, ya kan. Terus apalagi yang saya tahu kejuruan? Multimedia, apalagi? Tata busana, tata boga, ya kan. Sekarang lebih meluas lagi. Termasuk yang saya ajar tadi adalah jurusan analis kesehatan. Oke, lanjut ya. The training for vocational job require less education than 4 years degree programs. They are also significantly less expensive. Instructors that this level of education use traditional method of teaching. Jadi mereka menggunakan method of teaching yang tradisional, yang ya pokoknya untuk mempermudah itu siswa menyerap ilmunya seperti itu. Ya, seperti Mas Bro kan ngajar di SMK juga kan? Ngajar apa? Multimedia. Ngajar multimedia. Oke, keren ya. Itu ada kendala nggak? Pastinya ada lah, namanya Ada, pekerjaan ya. pasti ada. Oke.
Tapi semua guru rata-rata ya punya kendala ngajar. Cuma kan gimana menyelesaikannya aja. Ya, saya lanjut ya. Some of the job in vocational field include construction worker, blacksmiths, and steel worker. Today, there are other great choice for vocational job. They include retail, tourism, and cosmeticology. Also, there are so many portion of information technology field touch. Ya, jadi ternyata di sini juga ada judul tourism. Ya, tourism itu pariwisata. Mereka bisa jadi room boys, bisa jadi guiding and traveling, juga bisa jadi ya pokoknya melayani di bidang pariwisata. Nanti terjunnya di sana. Otomatis kalau sudah tourism, mau nggak mau bahasa Inggrisnya harus kita ini kan, kita perdalam lagi mereka. Kita bentuk supaya mereka bisa ngomong bahasa Inggris, praktis setiap hari, minimal dikasih untuk latihan di rumah. Jadi mereka harus belajar mandiri juga untuk latihan. Nanti pada di sekolah saya sebagai guru tinggal ngarahin aja kayak gitu. Oke, lanjut ya. The retail field is one of these career opportunities. Workers can start trainer and then reach management position. Most retail companies have their own training program for specific job. They make retail even more welcoming to new employees. Tourism is also great field in consider in the vocational realism. These include planning trip to being tour guide. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ternyata mereka juga bisa jadi tour guide, juga bisa jadi room boys, juga bisa jadi kerja di front office. Karena di hotel kan macam-macam juga. Ada juga table manner. Tahu table manner? Penata hidangan. Nah, itu juga ada ininya, yang harus dipelajari setelah dia kerja di situ. Terus seperti saya tinggal mengarahkan mereka, apalagi anak-anak yang mau bertualang bekerja di Bali, bro, ya kan? Mau nggak mau bahasa Inggrisnya harus kuat kan? Persaingannya tajam sekali. Tapi yang jelas untuk vocational atau SMK tingkat itu yang mudah diterima di hotel-hotel karena mereka nggak terlalu berat mikirnya untuk gaji. Tapi mereka juga gak sembarangan juga. Kalau memang customer atau pengunjung hotel atau pengunjung restoran yang memang itu untuk orang asing rame, maka pasti mereka dapat overtime. Tahu overtime? Overtime itu lembur. Jadi lembur ada kerjanya lembur. Seperti Mr. Ali dulu waktu di Australia itu kerjanya kan 5-7 jam sehari. Tapi kalau sampai 8 jam, yang 1 jam itu ditambah $18, bro. Jadi sehari ada 1 jam itu ada tambahan $18. Jadi keren banget ya. Jadi itu tadi yang saya ajarkan untuk siswa-siswaku jurusan SMK analis, tapi aku pegang bukunya ini kan buku yang memang global untuk SMK. Jadi seluruh SMK bahasa Inggrisnya ini kayak gitu, bro. Jadi kita ajarkan untuk mereka. Tapi pesan-pesan untuk calon-calon analis kesehatan juga ada, seperti bahasa Inggris untuk kesehatan, ya kan? Gimana mereka nanti adaptasi di lingkungan laboratorium, di lingkungan pasien di rumah sakit, seperti itu. That's all about my content today. Any question? Ada pertanyaan lagi? Apa sih yang menjadi landasan Mister agar mempermudah bagi siswa untuk mempelajari bahasa Inggris? Oke, pertanyaan yang bagus sekali, karena siswa, apalagi basicnya siswa di Jember ini ya, kota kecil ini, itu kan basic bahasanya itu mereka kan Madura, ya kan, Jawa, wong Jawa wake nang kene, wong Madura ya wake pisan. Itu memang untuk para guru yang memang kurang paham tentang itu agak kesulitan, bro. Karena
intonasi, dialek mereka itu ngaruh sekali. Jadi cengkoknya untuk ngomong bahasa Inggris agak kesulitan. Tapi kalau kita udah tahu celahnya, kita bisa ngasih arahan, ya bisa juga dengan lancar mereka menyerap ilmu yang kita kasih. Apalagi kayak saya, Mr. Ali ini sudah pernah pengalaman di banyak negara kayak gitu, bro. Seperti saya di Singapura, ya kan. Di sana mereka menggunakan bahasa Inggris kan, tapi dialeknya itu Cina, bro, ya kan. Dialeknya itu Cina, jadi ngomong bahasa Inggris tapi logatnya itu Cina, kayak gitu. Itu bukan masalah yang serius, yang penting lawan bicara itu understand. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi seperti nanti anak-anak kerja di hotel atau rumah sakit yang pas pasiennya orang bule, yang penting itu pasien itu ngerti, dan kamu ditanya bahasa Inggris ngerti maksudnya. Misalnya pasien minta, oke, I need one glass of drink misalnya kan. Oh iya, ini kayak drink itu minuman kayak gitu kan. Diambilkan satu gelas air putih kayak gitu. Akhirnya oke, thank you very much gitu kan pasiennya. Oke, I need one cappuccino kayak gitu kan, ngerti ya kan. One glass of cappuccino. Terus pagi-pagi kadang-kadang pasien juga minta I need a cafe, hot cafe, ya kan. Jadi kopi panas kayak gitu, ngerti ya kan. Terus kayak di hotel-hotel biasanya udah variatif pertanyaan-pertanyaan itu, bro, ya kan. Mau nggak mau kita harus paham yang dasar-dasar itu conversation dalam bahasa Inggris di dunia kerja itu, bro. Yang paling penting itu kalau dia partner bicara atau dia diajak ngomong itu understand, ya enak kerjanya, pasti nanti lancar. Mau nggak mau dia juga berusaha keras untuk berspeaking, berkomunikasi kan. Seperti saya waktu dulu saya belum mahir banget di bahasa Inggris, sekarang juga belum mahir sebetulnya, ya kan. Tapi daripada muridku mesti pinteran aku, ya kan, karena saya gurunya kan, kayak gitu, bro, ya kan. Pas di hotel itu biasanya tanya kan, where is swimming pool gitu kan. Swimming pool gitu kan, anak-anak kan yang nggak tahu bingung ya, oh swimming itu kolam renang. Oke, sir, upstairs gitu kan, di lantai atas ada kolam renangnya. Second floor or third floor gitu kan, tanya lagi kayak gitu, lantai 2 apa lantai 3. Oh, I don't know, sir, wait minute gitu, biasanya kan bingung ya kan. Oke, sir, balik lagi gitu, ngomong nanggulenya, ternyata 5 floor ya kan, lantai 5. Oh, I know gitu mesternya. Akhirnya jadi besoknya lagi ada tambahan baru perbendaharaan kata yang ditanyakan dari customer gitu kan, ngerti lagi kayak gitu kan. Satu persatu dia akan memperkaya bahasa Inggrisnya, akhirnya mereka akan bisa berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Dan seperti tadi kan materinya reading nih. Reading kalau sering dibaca itu juga akan mempengaruhi komunikasinya dia, ya kan. Mau nggak mau perbendaharaan dia juga tambah, ya kan, kayak gitu. Asal dia memang serius untuk mempelajarinya. Itu, bro. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Mister, waktunya. Sudah cukup. Serius. Masa nggak ada lagi? Next time, Mister. Okay. Thank you very much. Have a nice my content. Now talk about reading. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.